royong. Di mana di sini kita akan belajar menggunakan media interaktif. Ya, interaktif. Yang dimana media interaktif ini berjudul gotong royong. Nah, untuk memulai ke menu petunjuk, di sini kita terlebih dahulu memencet menu mulai. Nah, setelah menu mulai, di sini kan ada petunjuk, materi, kuis. Nah, jadi di sini kita duluan pergi ke petunjuk ya. Di petunjuk terlebih dahulu di sini kita mengklik tombol menu untuk masuk ke pembelajaran. Kemudian pilih menu yang tersedia dan selanjutnya materi untuk belajar tentang gotong royong. Dan yang ketiga, di sini ada kuis, yang dimana kuis ini bertujuan untuk menguji pemahaman siswa. Nah, setelah kita ke petunjuk, selanjutnya kita pergi ke materi. Nah, yang dimana di sini materinya tadi mengenai gotong royong. Apa sih itu gotong royong? Nah, jadi di sini gotong royong adalah kegiatan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sikap gotong royong menunjukkan rasa kebersamaan, tolong-menolong, dan saling membantu. Kemudian, karakteristik gotong royong itu, dia itu seperti sukarela. Yang dimana apa sih sukarela itu? Sukarela itu dilakukan tanpa paksaan dan tanpa mengharapkan imbalan atau upah. Nah, jadi kebersamaan mengutamakan kepentingan umum atau kelompok di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya ada kekeluargaan. Nah, jadi kekeluargaan ini didasari oleh rasa kasih sayang, kepedulian kita, dan keakraban. Bagaimana keakraban kita sesama antar warga negara. Selanjutnya, nilai-nilai dalam gotong royong bukan sekedar kerjasama, melainkan yaitu mengandung nilai luhur Pancasila, khususnya sila ketiga, yang dimana sila ketiga itu sila ketiga ini berisi tentang persatuan Indonesia. Nah, jadi persatuan, apa sih itu persatuan? Persatuan itu ialah menyatukan perbedaan suku, agama, dan latar belakang. Kemudian kebersamaan. Apa sih kebersamaan? Kebersamaan itu menumbuhkan rasa solidaritas yang saling memiliki, tolong-menolong, membangun kepedulian untuk membantu sesama, yang membangun kepedulian untuk membantu sesama yang sedang kesulitan. Dan selanjutnya sosialisasi. Nah, jadi sosialisasi ini mempererat tali silaturahmi antar manusia. Selanjutnya, di sini ada contoh gotong royong di berbagai lingkungan. Di lingkungan rumah, di lingkungan rumah maupun keluarga. Di sini membersihkan rumah bersama seluruh anggota keluarga pada hari Minggu. Itu termaksud gotong royong di lingkungan rumah. Membantu ibu menyiapkan makanan di dapur. Kemudian merawat tanaman di halaman rumah bersama ayah dan adik. Selanjutnya, di sini ada contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Bagaimana sih gotong royong di lingkungan masyarakat itu? Nah, jadi gotong royong di lingkungan masyarakat itu mengikuti kegiatan kerja bakti seperti membersihkan selokan, membersihkan jalan, atau membersihkan tempat ibadah masjid bagi umat Islam dan gereja bagi umat Kristen. Kemudian membangun fasilitas umum seperti pos ronda atau jembatan desa. Kemudian membantu tetangga yang sedang mengadakan hajatan atau tertimpa musibah. Nah, jadi contoh selanjutnya itu contoh di lingkungan sekolah kita, yang dimana sudah kita sering lihat bersama bahwa
gotong royong di lingkungan sekolah itu contohnya seperti piket kelas sesuai jadwal bersama anggota kelompok, kemudian melakukan kerja bakti membersihkan halaman sekolah atau perpustakaan. Selanjutnya, mengerjakan tugas kelompok secara adil dan bersama-sama. Nah, jadi itulah contoh-contoh dari gotong royong yang kita lihat setiap hari ini. Kemudian manfaat gotong royong. Apa sih itu manfaat gotong royong? Jadi manfaat gotong royong itu pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan, pekerjaan yang lebih cepat selesai, dan gotong royong itu juga lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian mempererat lebih mempererat tali persaudaraan, persatuan, dan kesatuan, menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan damai. Baik, selanjutnya di sini kita akan pergi ke kuis. Nah, jadi di sini Ibu memiliki 5 soal yang dimana setiap soal. Nah, jadi Ibu di sini memiliki 5 soal. Soalnya itu pilihan berganda. Jadi di sini soalnya nomor 1 itu contohnya. Contoh gotong royong di sekolah adalah, nah, jadi untuk memilih jawaban yang tepat dan juga yang salah, di sini dia ketika kita memilih jawaban yang salah, dia itu nanti akan menampilkan emot yang salah. Dan ketika kita memejet pilihan yang benar, di sini akan muncul emot yang benar. Baik, di sini Ibu contohkan ya. Soal nomor 1. Contoh gotong royong di sekolah adalah. Nah, Ibu memilih. Di sini Ibu akan pilih jawaban yang C. Di sini dia menampilkan emot yang salah. Berarti jawabannya adalah salah. Mana ya jawaban yang benar? Mari kita cari. Oh, salah juga. Dan ketiga kali. Dan yang ketiga kali kita akan memilih jawaban B. Nah, jadi di sini jawabannya adalah B, yang dimana membersihkan kelas bersama. Kemudian kita pergi ke soal kedua. Nah, jadi soal kedua ini seperti itu juga. Soalnya ini adalah secara bahasa. Kata gotong dalam gotong royong memiliki arti. Di sini kita memilih jawaban yang A terlebih dahulu. Ternyata jawaban A ini salah. Kemudian kita pergi ke B. Dia menunjukkan bahwa jawabannya benar. Soal yang selanjutnya, gotong royong dilakukan tanpa paksaan dan tanpa mengharapkan upah. Hal ini menunjukkan karakteristik gotong royong yang bersifat A. Sukarela, B. Terpaksa, C. Komersial, dan D. Pribadi. Di sini kita pilih jawaban yang B dulu. Nah, jadi di sini jawaban B itu adalah salah. Jadi kita lanjut ke jawaban yang selanjutnya. Jadi gotong royong dilakukan tanpa paksaan itu dan tanpa mengharapkan upah itu. Hal ini menunjukkan karakteristik gotong royong yang bersifat D itu adalah bersifat sukarela. Benar, jadi jawabannya A. Kita pergi ke soal yang keempat. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan disebut. Apakah itu? A? Oh, ternyata tidak. Ternyata A itu salah. Apakah itu B? Nah, salah juga. Jawaban yang tepat adalah C.
Jawaban yang tepat di sini adalah C. Soal yang terakhir, gotong royong merupakan cerminan pengalaman Pancasila, khususnya sila ketiga, yang berbunyi A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, di sini yang termaksud jawaban dari soal tersebut adalah Jadi di sini jawabannya adalah C. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran dari media interaktif kita.